Nikel adalah logam keras berwarna putih keperakan, dan nikel ini memiliki sifat ulet serta tahan terhadap korosi. Nikel juga merupakan material yang dapat didaur ulang tanpa mengalami degradasi kualitas. Lebih dari 2/3 atau sekitar 70% nikel yang diproduksi digunakan untuk membuat stainless steel atau baja tahan karat. Mulai dari sendok garpu hingga pesawat luar angkasa terbuat dari campuran nikel. Manfaat nikel yang tidak kalah penting adalah sebagai bahan utama pembuatan baterai. Salah satu sumber energi yang sering digunakan manusia saat ini adalah baterai lithium-ion, di mana unsur penting dalam pembuatan baterai isi ulang ini adalah nikel. Baterai lithium ini banyak digunakan dalam berbagai alat elektronik seperti smartphone, laptop, hingga mobil listrik. Ada beberapa alasan mengapa nikel banyak dipakai dalam baterai mobil listrik, yakni dikarenakan logam tersebut memberikan kapasitas penyimpanan energi yang tinggi.
Karena untuk bahan-bahan prekursor itu adalah dari nikel sulfat, kobalt sulfat, dan mangan sulfat. Nah, setelah itu metal sulfat ini diproses, ada 2 jalur menjadi karbonat atau menjadi hidroksid untuk dibuat prekursor. Dan prekursor ditambah litium itu akan menghasilkan katoda, yaitu sebagai bahan aktif untuk baterai. Berikut kita lihat pada slide selanjutnya. Ini adalah blok diagram secara umum bagaimana membuat katoda baterai dengan jalur karbonat. Selanjutnya, pada blok diagram ini lihat bagian atas itu ada kotak merah, pada bagian kiri atas itu ada air, water, kemudian mangan sulfat, nikel sulfat, kobalt sulfat, ditimbang komposisinya, perbandingannya ditimbang, kemudian airnya itu juga didosing supaya komposisinya tertentu. Nah, pada bawahnya itu adalah sintesis material, yaitu natrium karbonat, amonium hidroksida, kemudian air itu juga sama ditimbang ya dengan presisi, kemudian dicampur ke reaktor. Nah, dari reaktor masuk ke separator. Nah, separator ini adalah memisahkan antara liquid sama solid. Kemudian solidnya difilter, bisa vacuum filter, bisa filter press, kemudian di drying, dikeringkan. Selanjutnya dari dryer kemudian menuju sieve. Sieve ini ayak, screen ya, tetapi sangat lembut sekali. Kemudian diayak karbonat tadi, metal karbonat ya. Jadi di dry itu sudah menjadi metal karbonat, yaitu nikel karbonat, kobalt karbonat, mangan karbonat. Nah, setelah diayak yang masih kasar itu masuk ke ball mill. Nah, kemudian ball mill dibalikin lagi ke sieve ya, ke ayak ini. Itu ada magnetic separating, yaitu logam-logam yang bersifat magnetik itu diambil, ditarik ya oleh magnetic separating ini supaya prekursor itu lebih murni dan kualitasnya jauh lebih baik, sehingga ada proses magnetic separating sebelum masuk ke mixer untuk dicampur menjadi katoda, yaitu dicampur dengan lithium karbonat. Setelah dicampur antara prekursor dan lithium karbonat, kemudian katoda ini disintering. Tujuannya apa? Sintering ini, lihat bagian kanan atas, ini adalah proses thermal dekomposisi, yaitu adalah lithium karbonat itu ketika dipanaskan sehingga bentuknya adalah menjadi dari lithium karbonat menjadi lithium oksid setelah disintering. Pada sintering clean ini juga metal karbonat, yaitu terdiri dari nikel karbonat, kobalt karbonat, mangan karbonat. Ketika dia disintering pada temperatur dekomposisinya pada temperatur tinggi, maka metal karbonat ini akan berubah menjadi nikel oxide, itu menjadi NiO, kemudian menjadi COO, menjadi MnO, dan CO2 nya adalah menguap. Nah, setelah disintering itu tadi sudah dari karbonat menjadi oxide ya. Kemudian ketika disintering itu masih ada partikel-partikel itu bersatu satu sama lain karena pada temperatur tinggi. Setelah disintering, lihat blok bagian bawah itu ada berwarna merah, itu masuk ke deagglomerator untuk memecah lagi. Yang gumpalan-gumpalan itu dipecah itu dengan deagglomerator. Nah, ketika setelah dipecah, inilah yang disebut dengan baterai katoda. Berikutnya adalah jalur hidroksida. Tadi sudah saya sebutkan bahwa prekursor itu ada 2, yaitu karbonat atau hidroksida. Nah, kalau karbonat itu ketika dia menjadi nikel karbonat, kobalt karbonat, ketika dipanaskan maka menjadi nikel oxide. Nah, itu karena CO2 nya menguap. Nah, kalau hidroksida
itu adalah LiOH kemudian dipanaskan sehingga reaksinya adalah dari LiOH, lihat sebelah kanan atas ya, itu adalah menjadi lithium oxide dan uapnya adalah H2O. Kalau karbonat itu menguap, gas itu menguap menjadi CO2. Proses pembuatan baterai lithium ion terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah mencampurkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan lembaran katoda dan anoda menggunakan mixer. Proses mixing dilakukan selama 12 jam untuk memastikan semua bahan tercampur secara homogen. Tahapan selanjutnya adalah proses pelapisan bahan hasil mixing pada permukaan current collector elektroda menggunakan coating mesin. Lembaran elektroda dipres menggunakan rolling press mesin untuk memadatkan bahan yang sudah menempel di permukaan current collector. Lembaran elektroda yang sudah siap dipotong menggunakan slitting mesin sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Proses berikutnya adalah pengelasan elektroda dengan menggunakan spot welding. Aluminium tape dipasangkan pada katoda, sedangkan nickel tape dipasangkan pada anoda. Untuk mencegah terjadinya short circuit, pada masing-masing tab dilapisi dengan kapten tape. Anoda dan katoda siap digulung menggunakan semi-automatic winding mesin sehingga menjadi gulungan atau biasa disebut jelly roll.
Untuk mengantisipasi terjadinya short circuit lagi, dilakukan pengecekan ulang menggunakan short circuit tester. Jelly roll siap dipasang pada silinder case. Setelah terpasang dengan sempurna, dilakukan penguliran dan pemasangan tutup. Pengisian elektrolit dilakukan di dalam glove box. Proses selanjutnya adalah penyegelan tutup sel silinder. Pemasangan cover pada sel silinder atau proses wrapping. Baterai siap untuk melalui proses formation pada mesin analyzer. Dan mesin grading. Pengecekan internal resistance menggunakan internal resistance tester.